Oke lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Faizi Channel. Oke lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan, karena itu tadi lihat pemandangan di depan yang dimana saat ini Surabaya itu sudah mulai hujan tadi lur, dan ini sudah mulai mengering. Apakah di tempat saudara juga sama saudaraku? Karena memang musim kemarau ini hanya berapa ya, nggak sampai 1 bulan ya kan. Terus saat ini hujan lagi ya seperti inilah lur, akhir zaman dimana antara musim hujan dan musim kemarau sudah nggak tentu lah ya kan. Akhir zaman, tanda-tanda besar menuju akhir zaman, menuju hari kiamat lah istilahnya seperti itu. Oke, kembali ke beliau, ke Satrio Piningit ini lur semuanya, dimana kita semua ya menunggu waktu munculnya beliau dalam video saya kemarin. Wajar lah ya kan, sebagai manusia pada zaman saat ini ada suatu proses yang yang kalau dipikir-pikir atau zaman sekarang kan nggak ada ya kayak gitu ya toh. Ayo coba ya kan, jarang lah seperti itu loh, jarang terjadi, karena hal semacam itu zaman sekarang kan sudah tidak ada lagi karena modernisasi, serba digital, dan juga satu dua lah yang seperti itu. Jadi yang menjalani hal ini adalah sisa-sisa orang-orang pada zaman dahulu, entah itu nenek kita kan masih tahun yang kelahiran tahun 30-an atau apa ya kan, masih ada. Bisa dihitung jarilah yang usianya hampir 100 tahun kan, jarang terjadi saat ini ya kok. Itu tetangga saya ada umurnya hampir 105 kalau nggak salah itu lur, meninggal dunia beberapa bulan yang lalu. Itu orang Jawa bilang itu wong lawas, wong kuno ya kan. Itulah sisa-sisanya loh. Nah sekarang yang terjadi lelaku khusus seorang yang dipilih oleh Allah ya kan, pada zaman ini, bahkan tahun modern ini ya akan seperti itu lur. Zaman modern ini hanya satu, beliau adalah yang sesuatu lelaku yang sama dengan apa yang dilakukan oleh para wali, para nabi di zaman modern ini. Jadi ya secara logika kan kita kan nggak mungkin kalau kita melakukan hal itu kalau bukan Allah yang berkehendak ya kan. Nggak mungkin ya pada zaman sekarang ini ada hal-hal yang seperti itu, karena rasanya sih nggak ada. Saya rasa loh, mungkin ada satu atau dua orang di dunia ini, tapi yang melakukan lelaku seperti itu hanya beliau lah ya kan. Saat ini di zaman modern ini, di zaman serba digital, semuanya serba canggih, dan itu terjadi di zaman kita lur, dimana zaman kita ada satu orang yang melakukan proses yang dipilih Allah, pilihan Allah untuk menjadi seorang pemimpin, bukan hanya pemimpin dunia tapi pemimpin di dunia-dunia lain. Ya, jatuh pemimpin lur.
yang dipilih langsung oleh Allah dan melakukan suatu yang saat ini masih dilakukan proses atau menjalani proses lah beliau ini, naik ke atas, turun ke bumi, naik lagi ke atas, seperti itu. Kalau dibayangkan saat ini kan nggak ada hal yang seperti itu ya toh. Kalau zaman sekarang ya hanya beliau ini ya insya Allah yang melakukan hal tersebut gitu loh. Jadi ya hanya satu lah beliau, nah, seperti itu ya toh. Bagi lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan, karena memang di depan itu ya itu tadi nggak ada yang tahu bagaimana ke depannya. Ya tinggal menunggu waktu saja lah ya, saya kira itu saja, tinggal menunggu waktu dimana beliau masih menjalani proses. Mungkin ya video saya sebelumnya proses apa itu pembukaan alam dunia saja yang belum dibukakan oleh Allah, karena kalau ini sudah dibuka tentu semua kita akan tahu ya kan. Kita akan tahu lur nantinya bagaimana beliau, ciri-ciri beliau ini nantinya. Dan tentu saja kalau sudah tahu kalau tahu saya harap jangan kecewa atau apa, karena kebanyakan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, perkiraan kita. Mungkin dikira beliau ini adalah seorang yang tinggi besar, tampan, gagah, waduh, putih, kuning, ada jenggotnya, berkumis atau apa, tinggi besar seperti itu. Itu itu mungkin bleset loh saya kira itu. Karena kenapa kok bleset? Ini perkiraan saya, beliau ini rata-rata sama dengan kita gitu loh pada umumnya. Karena yang dipilih oleh Allah ya memang itu. Kenapa? Agar bisa membaur dengan orang-orang yang lain. Jadi nggak ada ciri khas atau nggak ada tanda-tanda yang khusus dalam fisik beliau seperti itu. Tinggi besar, misalkan tingginya 180, 185, ya kan? Kita mungkin berpikiran seperti itu, berkulit kuning, tampan, hidungnya mancung, matanya teduh, wow, gagah seperti itu. Oh, saya kira bukan seperti itu. Kalau memang dipilih Allah seperti itu kan berarti kan ada suatu ciri khas tertentu, ya kan? Maksudnya ada sudah nampak kan seperti itu. Ya kan sudah tahu kalau ya pantas orangnya seperti itu. Nah itu justru oleh Allah dipilih itu, insya Allah loh ya. Yang dipilih oleh Allah itu orang biasa, sama dengan kita. Tingginya pun ya rata-rata orang Indonesia lah ya kan. 160 mungkin 170 atau bawahnya. Jadi kan seperti itu loh. Jadi samar lah, penyamaran penyamaran yang saya kira yang sempurna lah. Ya namanya Allah ya kan, semua Allah yang rencanakan kan semuanya akan sempurna lur. Ya kan seperti itu. Jadi kalau kita berpikiran beliau tinggi besar, tampan ya toh, berkulit kuning atau putih, bersih seperti apa, tinggi 180, waduh. Itu bukan orang Nusantara, bukan rata-rata, sudah untuk orang luar Eropa mungkin ukuran orang tinggi orang Eropa ya kan. Jadi ya saya kira seperti itu saja lur. Pada umumnya rata-rata tingginya juga, warna kulitnya pun sama dengan kita. Makanya kan kalau orang mencari kan nggak tahu, nggak ada istimewanya sama sekali seperti itu lur. Tapi dibalik itu kalau memandangnya terus ada suatu keistimewaan yang tidak bisa ditemukan, yang tidak bisa dicari ya kan. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Karena yaitu tadi kita hanya bisa menunggu waktu, dan ya di zaman ini
serba modern. Ya mungkin berpikiran nggak ada ya orang yang melakukan seperti itu tapi ada ya kan, seperti itu loh.